Mari kita bedah secara nahwu dan sorof kata kunci dari Asma'ul Husna ini. Al-Mutakabbir. Kata ini berasal dari akar kata kabara, besar. Kemudian masuk ke wazan atau pola, tafa'ala menjadi takabbara, yatakabbaru, takabburan. Isim fa'ilnya adalah mutakabbir. Dalam ilmu sorof dan balaghah, wazan tafa'ala seringkali memiliki makna at-takalluf, yaitu memaksakan diri atau berpura-pura. Contoh, tamarrodah, berpura-pura sakit. Jadi jika kata ini disandarkan kepada manusia, mutakabbir, artinya dia adalah orang yang memaksakan diri untuk terlihat besar, padahal aslinya dia kecil. Namun jika kata ini disandarkan kepada Allah, al-mutakabbir, maknanya bergeser menjadi al-mubalaghah dan al-haqiqah. Allah adalah zat yang sebenar-benarnya memiliki kebesaran. Kebesarannya bukan takaluf atau dibuat-buat, tapi esensial. Dia besar datnya, besar sifatnya, besar kekuasaannya. Jadi pelajarannya sangat tajam. Hanya Allah yang pantas sombong karena dia memang besar. Sedangkan manusia yang sombong, dia seperti orang kerdil yang memakai baju raksasa, terlihat konyol, tertatih-tatih, dan akhirnya akan jatuh terjerembab. Mari kita lanjutkan penyelaman kita menuju sumber kedua, yaitu hadis Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis qudsi yang sangat menggetarkan hati, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan juga oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini secara spesifik memberikan solusi dan peringatan keras terhadap fenomena merasa lebih baik ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai, wal-'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma, qadhaftuhu finnar. Artinya, kesombongan, al-kibriya, adalah selendangku, dan keagungan, al-'azamah, adalah sarungku. Barang siapa yang mencabut atau mencoba merebut salah satu dari keduanya daripadaku, maka akan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Perhatikan asbabul wurud atau sebab munculnya hadis ini atau konteks pengajaran Nabi di sini. Rasulullah SAW seringkali melihat bibit-bibit arogansi di kalangan masyarakat Arab yang sangat membanggakan nasab atau keturunan dan kekuatan fisik. Beliau ingin menanamkan adab fundamental bahwa ada atribut-atribut khusus yang merupakan hak eksklusif Allah. Analogi selendang, rida, dan sarung, izar, dalam hadis ini sangat indah secara balaghah. Pakaian adalah sesuatu yang menempel pada diri dan menjadi identitas pemakainya. Jika Anda melihat raja memakai mahkota, lalu Anda seorang rakyat jelata tiba-tiba mengambil mahkota itu dan memakainya, apa yang terjadi? Itu adalah tindakan makar. Itu adalah penghinaan kepada raja. Begitu pula dengan takabur. Ketika kita berkata kepada orang lain dengan nada merendahkan, "Ah, kamu tahu apa? Saya ini lulusan luar negeri." Saat itu juga kita sedang menarik paksa selendang kebesaran Allah. Kita sedang menantang al-mutakabbir, dan ancamannya tidak main-main. Qadhaftuhu finnar. Bukan sekedar dimasukkan, tapi qadhafa bermakna dilempar dengan keras dan hina. Solusi dari hadis ini untuk kegelisahan kita adalah sadar diri, sadar posisi. Kegelisahan muncul karena kita memakai baju yang bukan ukuran kita. Lepaskan selendang kesombongan itu, kembalikan kepada Allah, dan pakailah pakaian hamba, yaitu tawadhu', rendah hati, dan dzul di hadapan Allah. Maka hidup kita akan ringan. Lalu bagaimana para ulama yang mewarisi ilmu Nabi mempraktikkan hal ini? Mari kita simak hikmah dari Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitab magnum opusnya Ihya Ulumiddin. Imam Al-Ghazali membahas penyakit kibir, sombong ini dengan sangat detail di rubrik Al-Muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Beliau memberikan sebuah kisah inspiratif yang sering dikutip oleh para ulama tasawuf tentang dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah yang kemudian dijadikan ibrah atau pelajaran. Dikisahkan suatu hari, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah,
"Wahai Tuhanku, siapakah penghuni surga itu?" Allah menjawab, "Mereka yang menyadari kebesaranku dan menyadari kekerdilan dirinya." Imam Al-Ghazali kemudian merumuskan takabur itu memiliki 3 tingkatan yang sangat berbahaya, dan ini relevan dengan fenomena kita. Takabur kepada Allah, seperti Fir'aun dan Namrud, ini kufur mutlak. Takabur kepada Rasul, merasa akalnya lebih hebat dari syariat Nabi. Ini yang terjadi pada kaum liberal yang meremehkan hadis. Takabur kepada sesama hamba, inilah yang paling banyak menjangkiti kita, merasa diri lebih mulia dari orang lain. Imam Al-Ghazali memberikan resep penawar yang sangat logis. Beliau berkata, "Jika engkau melihat orang yang lebih muda darimu, katakan dalam hatimu, ini anak belum banyak bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah tua dan banyak dosa. Tentu dia lebih baik dariku. Jika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, katakan, orang ini sudah lebih dahulu beribadah kepada Allah sebelum aku lahir, tentu dia lebih baik dariku." Jika engkau melihat orang bodoh, katakan, dia bermaksiat karena ketidaktahuannya, sedangkan aku bermaksiat padahal aku tahu ilmunya. Tentu hujah Allah atasku lebih berat. Subhanallah. Lihatlah pola pikir mindset para ulama ahlus sunnah. Mereka membalik logika ego. Di saat kita sibuk mencari kesalahan orang untuk merasa unggul, Al-Ghazali mengajarkan kita mencari kelebihan orang lain untuk merasa rendah hati. Inilah role model karakter yang dibentuk oleh Al-Mutakabbir. Seorang yang mengenal Al-Mutakabbir tidak akan berjalan di muka bumi dengan membusungkan dada. Dia akan berjalan menunduk, bukan karena dia lemah, tapi karena dia malu. Dia malu berlagak sombong di hadapan Zat yang Maha Besar yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Sampailah kita pada penjabaran kebijaksanaan dan filosofi agung dari nama Al-Mutakabbir ini. Pelajaran besarnya adalah kebesaran manusia terletak pada pengakuannya akan kekecilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan pesan melalui nama Al-Mutakabbir. Wahai hambaku, aku adalah Al-Mutakabbir. Kebesaran adalah milikku, karena aku yang menciptakan alam semesta. Sedangkan kalian berasal dari nutfah, air mani yang hina, dan akan berakhir menjadi jifah, bangkai yang busuk. Di antara dua kondisi itu, kalian membawa kotoran di perut kalian kemana-mana. Apa yang mau kalian sombongkan? Solusi konkret untuk masalah keluarga dan sosial kita adalah zero ego. Jika Anda suami, jadilah suami yang mutawadi. Jangan merasa jatuh harga diri jika membantu istri mencuci piring. Karena Rasulullah SAW pun melakukannya. Itu tidak mengurangi kemuliaan Anda. Justru di mata Al-Mutakabbir, derajat Anda sedang dinaikkan. Jika Anda seorang pemimpin, pahamilah bahwa jabatan itu hanyalah titipan selendang dari Allah. Jangan pakai untuk mencekik bawahan. Gunakan untuk melayani. Ingatlah, Al-Mutakabbir bisa mengambil selendang itu kapan saja dia mau. Dan jika dia mengambilnya paksa, sakitnya luar biasa. Filosofi Al-Mutakabbir mengajarkan kita untuk meletakkan kening kita di tanah, bersujud. Posisi kepala, bagian tubuh yang paling kita agungkan, kita letakkan sejajar dengan kaki, bagian tubuh yang paling bawah. Ini simbolisasi total. Ya Allah, di hadapan-Mu aku rendah. Engkaulah yang maha tinggi. Sebagai penutup, mari kita lakukan muhasabah, introspeksi diri yang mendalam. Sahabatku, pejamkan mata sejenak. Bayangkan diri kita yang sering merasa hebat ini. Bayangkan saat nanti nyawa kita dicabut, tubuh kita yang kita banggakan ini akan kaku. Gelar yang kita banggakan di kartu nama tidak akan tertulis di batu nisan.
harta yang kita pamerkan akan menjadi rebutan ahli waris. Tanyakan pada diri sendiri, berapa kali aku merendahkan orang lain hari ini? Berapa kali aku menolak kebenaran hanya karena yang menyampaikannya lebih muda atau lebih miskin dariku? Apakah ada setitik kesombongan di hatiku yang bisa menghalangiku masuk surga? Ingat sabda Nabi, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Mari kita berdoa, memohon kepada Sang Pemilik kebesaran. Allahumma ya mutakabbir, ya aziz, ya jabbar. Wahai Zat yang maha memiliki kebesaran, Zat yang menguasai segala keagungan. Ampunilah kami yang seringkali lancang memakai selendang kebesaran-Mu. Ampunilah kami yang sering memandang rendah hamba-hamba-Mu yang lain. Kikiskanlah sifat sombong, ujub, dan ria dari dalam hati kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang tawadu, hati yang lembut menerima kebenaran, hati yang senang memuliakan orang lain. Jadikanlah kami besar di mata-Mu dengan cara mengecilkan diri kami di hadapan-Mu. Lindungilah keluarga kami dari pertengkaran yang disebabkan oleh ego dan kesombongan. Rabbana zolamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah membersamai kami dalam perenungan ini. Ingatlah, semakin berisi padi, ia semakin merunduk. Semakin berilmu seorang hamba, semakin ia takut kepada Al-Mutakabbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard, wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uthu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat datang kembali, wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Anda sedang berada di ruang kamar renungan, dalam saluran frekuensi hati, fikir dan rasa Galih P. Saputra. Di sini, kita sejenak menepikan hiruk-pikuk dunia, meletakkan logika yang lelah berdebat, dan membiarkan hati kita berdialog dengan Sang Pencipta melalui nama-namanya yang indah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah Anda merasakan sebuah fenomena yang hari ini begitu menyesakkan dada kita? Kita hidup di era informasi, di mana ilmu begitu mudah didapat, namun kerendahan hati seolah menjadi barang langka yang hampir punah. Kita melihat di media sosial, di grup-grup percakapan, bahkan di meja-meja makan keluarga kita, sebuah penyakit halus yang sedang mewabah. Penyakit itu adalah perasaan aku lebih baik darimu. Perhatikanlah, mengapa hari ini begitu banyak orang pintar, bergelar tinggi, bahkan mungkin memiliki hafalan agama yang banyak, tetapi justru menjadi sumber kegaduhan. Mengapa seorang suami merasa gengsi untuk meminta maaf kepada istrinya meski ia salah? Mengapa seorang atasan merasa jijik untuk duduk satu meja dengan bawahannya? Mengapa kita mudah sekali melabeli orang lain bodoh, sesat, atau kampungan
hanya karena berbeda pendapat sedikit saja dengan kita. Ini adalah fenomena jubah Fir'aun yang dipakai hamba. Kita sedang mengalami krisis ketawadukan. Kita merasa besar, kita merasa paling benar, kita merasa tanpa kita, dunia akan kacau. Perasaan superioritas inilah yang menghancurkan rumah tangga, memecah belah persahabatan, dan membuat jiwa kita kering kerontang. Kita gelisah karena kita sibuk mempertahankan citra kehebatan yang sebenarnya semu. Jika Anda merasakan benih-benih perasaan ini, perasaan ingin selalu dipuji, perasaan tidak mau dikritik, perasaan meremehkan orang lain, maka marilah kita duduk bersimpuh sejenak. Hari ini kita akan mengobati hati yang bengkak ini dengan memahami Asmaul Husna yang ke-10, Al-Mutakabbir, yang maha memiliki kebesaran. Mengapa nama ini begitu krusial? Karena Al-Mutakabbir adalah satu-satunya pakaian yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Siapa yang memakainya, dia akan hancur. Dan siapa yang menanggalkannya, dia akan damai. Mari kita mulai perjalanan penyembuhan ini dengan merujuk kepada kalamullah yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya sebagai Al-Mutakabbir dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Namun, untuk menjawab fenomena sombong dan merasa benar tadi, mari kita bedah ayat yang menjelaskan dampak fatal dari sifat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min Ghafir ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu. Kadzalika yadba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Artinya, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Mari kita masuk ke dalam asbabun nuzul, atau setidaknya konteks historis ayat-ayat semacam ini menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ayat-ayat di surah Ghafir ini turun dalam periode Makkah, di mana saat itu tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal dan Walid bin Mughirah sering mendebat kebenaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendebat bukan karena mereka tidak tahu itu benar. Mereka tahu Al-Quran itu indah. Mereka tahu Muhammad itu jujur. Lalu kenapa mereka menolak? Karena takabbur, sombong. Mereka merasa posisi sosial mereka terancam. Mereka merasa kami lebih tua, kami lebih kaya, kami lebih berkuasa. Kesombongan mereka menutup pintu hidayah. Konteks dahulu adalah menolak Nabi karena gengsi kedaerahan dan kekayaan. Konteks hari ini apa? Kita sering menolak nasihat kebenaran dari pasangan kita, dari anak kita, atau dari orang yang lebih miskin dari kita hanya karena kita merasa aku lebih senior atau aku yang cari nafkah. Mbak,